Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya para hadirin semuanya. Memperkenalkan, saya Dr. Asep Bambang Hermanto, dosen tetap Fakultas Hukum ya, Universitas Pancasila, sebagai pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara di S1. Untuk itu saya sedikit akan memberikan pemahaman terkait dengan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam mata kuliah Hukum Tata Negara itu adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tata negara dalam tataran teori, konsep, dan memahami hukum tata negara pada umumnya. Kemudian tujuan khususnya adalah memahami dan dapat menganalisis konsep suatu sistem hukum tata negara dari suatu negara dalam tataran konsep dan sistem hukum tata negara Indonesia. Dan mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS dan semuanya itu telah ada dalam RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Inilah penjelasan singkat saya. Berikut video pembelajarannya yang akan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa sekalian. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan memberikan materi baru dari materi minggu lalu, yaitu terkait dengan ruang lingkup dan batasan hukum tata negara ya. Saya sedikit mengulang terkait dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya saya akan refresh kembali terkait peristilahan hukum tata negara itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang peristilahan, maka istilah yang digunakan atau nomenklatur yang digunakan ya selama ini adalah berasal dari bahasa Belanda. Kenapa bahasa Belanda? Karena kita tahu Belanda pernah menjajah Indonesia begitu lama, 350 tahun ya. Oleh karena itu sistem hukumnya pun banyak dipengaruhi oleh Belanda, termasuk nomenklatur hukum tata negara itu sendiri. Nah, istilah itu saya akan mengulang kembali. Istilah itu dimulai dari istilah Staatsrecht. Staatsrecht adalah stat itu adalah negara, recht adalah hukum. Jadi hukum negara. Ya, bukan negara hukum, tapi hukum negara. Nah, istilah tersebut kalau dalam bahasa atau kamus bahasa Indonesianya adalah literatur bahasa Indonesia adalah hukum negara. Ya. Kemudian di Belanda sendiri istilah tersebut ada dua penggunaan istilah. Pertama Staatsrecht, yang kedua adalah Politikerrecht. Apa itu Politikerrecht? Ya, hukum politik, bukan politik hukum, hukum politik. Kenapa hukum politik? Ini yang dikemukakan oleh Van Maarschaveen ya, seorang guru besar pengajar di Belanda ya, mengatakan bahwa sesungguhnya istilah hukum tata negara itu sama dengan politik atau hukum politik, istilahnya Politikerrecht. Kenapa sama? Karena hukum tata negara menurut Van Maarschaveen itu sama dengan hukum politik itu karena hukum politik itu di mana hukum tata negaranya banyak mengandung masalah-masalah politik. Maka antara hukum tata negara dan hukum politik itu sebenarnya berhimpitan. Hukum tata negara mengandung hukum politik juga ada unsur hukum tata negaranya. Misalnya di Belanda itu istilah pembubaran parlemen atau istilah domisioner itu adalah politik hukum, hukum politik, bukan politik hukum ya, hukum politik, yang mana pengertian tersebut menjadi lazim. Ada dua istilah menurut Van Maarschaveen. Jadi Indonesia sendiri menggunakan istilah hukum tata negara. Tentunya hukum tata negara itu di tengah-tengahnya ada tata ya. Jadi istilah tata itu adalah manajemennya negara, itu hukum yang mengatur tentang tata kelolanya negara. Nah, itulah
Sedangkan versi Inggris dan Amerika ini istilah itu, hukum tata negara itu digunakan dengan istilah constitutional law, hukum konstitusi, ya. Jadi hukum konstitusi atau yang disebut constitutional law. Kenapa menggunakan istilah hukum konstitusi? Karena di Inggris, ya, di Inggris sendiri yang berkenaan dengan mata kuliah hukum tata negara itu sangat fokus dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Maka hukum tata negara itu berkenaan dengan menonjolnya masalah-masalah ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi, ya. Konstitusi di Inggris istilahnya adalah written konstitusi yang tersebar dalam 12 konstitusi yang sangat fundamental dan mendasar terkait parlemen, terkait hak asasi manusia, terkait terkait peradilan atau kekuasaan kehakiman. Nah, itu di Inggris namanya constitutional law. Sedangkan di Amerika sama juga istilah itu, tapi kaitannya yang berkenaan dengan hukum tata negara itu hanya berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi hukum tata negara itu fokusnya adalah yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, itu kita akan, ini yang saya ulang kembali agar merefresh kembali perkuliahan yang lanjutnya. Jadi di Amerika ini, selain itu lembaga legislatif, lalu lembaga parlemen, itu masuknya adalah ilmu administrasi publik namanya, bukan hukum tata negara. Tapi yang berkenaan dengan kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung atau Supreme Court adalah hukum tata negara atau yang disebut dengan constitutional law, ya. Versi Inggris, versi Amerika berbeda, ya. Tapi secara keseluruhan pengertiannya, pemahaman peristilahan itu mengartikan bahwa hukum tata negara sangat berhimpitan dengan ilmu politik. Hukum tata negara juga punya mengandung pengertian yang berbeda dalam pendekatan Inggris dan Amerika. Sesungguhnya yang dikaji dalam hukum tata negara itu yang penting. Nah, saya berpegangan pada pendapat sarjana-sarjana Belanda. Saya katakan tadi, kenapa kita berorientasi ke Belanda? Karena sistem kita mengikuti sistem Belanda. Baik hukum tata negara, baik hukum pidana, perdata, selalu menjiplak hukum-hukumnya Belanda, ya. Maka dari itu, hukum tata negara pun itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran guru besarnya Belanda. Saya mengutip minimal 3 pendapat, ya. Pertama adalah pendapat Lockman, yang kedua adalah pendapat T. Cottman, yang ketiga adalah pendapat A.M. Donner, ya. Yang mana kita uraikan pendapat Lockman. Lockman mengatakan bahwa ruang lingkup hukum tata negara atau pengertian hukum tata negara terbagi dalam 7 bagian. 7 bagian itu apa? Lockman mengatakan hukum tata negara adalah kaitannya dengan jabatan-jabatan yang ada dalam negara. Apa sih negara itu? Nah, pertanyaan apa itu negara itu bisa menyambung. Negara itu adalah organisasi kekuasaan sebenarnya. Sebuah organisasi yang di dalamnya ada kewenangan, ada kekuasaan di situ. Nah, oleh karena itu Lockman mengatakan ada 7 prinsip ruang lingkup tata negara terkait dengan jabatan-jabatan. Yang pertama adalah, ya, saya ingin menguraikan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan jabatan apa yang harus dan ada dalam sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang sifatnya fundamental. Jadi negara adalah sebuah organisasi yang di dalamnya ada jabatan-jabatan. Jabatan apa saja yang harus diatur yang harus ada dalam negara. Teorinya ada 2. Satu adalah teori trias politica, yang kedua adalah teori tentang suatu negara yang memiliki lembaga-lembaga negara. Jadi teori trias politica mengatakan dalam negara itu jabatan apa yang paling fundamental? Ada 3. 1, ya, lembaga legislatif, 2, lembaga eksekutif, 3, lembaga yudikatif.
Itu dalam perspektif teori yang disebut dengan teori trias politica, ya, teori tentang pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Jadi jabatan-jabatan yang ada dalam negara, ya, apa saja yang harus dibentuk, yaitu jabatan 3 itu. Lalu yang keduanya tadi terkait dengan konsep implementatif yang harus ada di dalam satu negara, ya. Apa aja nih? Indonesia mengatakan jabatan-jabatan yang ada dalam negara itu ada 8. Pertama MPR, kedua DPR, ketiga DPD, keempat Presiden atau lembaga kekuasaan eksekutif, kelima adalah MA, keenam adalah MK, ketujuh Komisi Yudisial, dan kedelapan adalah BPK, Badan Auditif, ya. 8 organisasi tersebut, 8 jabatan-jabatan itu. Jadi teori ruang lingkup pertama yang berkenaan dengan jabatan-jabatan yang ada dalam negara itu ada 8 kalau dalam normatifnya, dalam undang-undang dasar. Kalau dalam teorinya ada 3, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang mengadakan jabatan itu, siapa yang membentuk mengadakan jabatan itu. Nah, dalam pengertian teori ada 2. Satu, dilihat dari pendekatan yuridis konstitusional, historis konstitusional, historis konstitusional. Yang kedua, yuridis formil, yuridis konstitusional. Jadi yang pertama historis konstitusional. Jadi jabatan-jabatan negara dilihat dalam perspektif sejarah konstitusinya, yang membentuk siapa? Jabatan legislatif, eksekutif, yudikatif, atau MPR, DPR. Kalau dulu sebelum diubah Undang-Undang Dasar ada 5. Siapa yang membentuk itu? Nah, kalau bicara tentang sejarah konstitusi, ya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena dia punya kewenangan membentuk Undang-Undang Dasar pada waktu itu pertama kali, dan yang menetapkan. Jadi PPKI secara historis konstitusional. Sekarang secara yuridis konstitusional siapa? Nah, yuridis artinya aturan hukum yang tertulis secara konstitusi siapa? Nah, tentu kalau kita baca pasal 3 Undang-Undang Dasar, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR. Jadi yang membentuk lembaga-lembaga negara dalam suatu negara adalah MPR, gitu kan? Karena MPR punya kewenangan membentuk, mengubah Undang-Undang Dasar. Karena MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar, maka MPR yang menentukan ada atau tidaknya lembaga-lembaga negara. Nah, itu yang ruang lingkup kedua. Ruang lingkup kedua ini membicarakan tentang siapa yang mengadakan, siapa yang membentuk. Itu pemahaman ruang lingkup yang harus kita pelajari dan kita kaji. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana caranya mengisi jabatan-jabatan negara itu. Bagaimana adanya presiden, bagaimana adanya anggota DPR, anggota MPR, siapa yang mengisinya? Bagaimana caranya? Ini perlu dalam perspektif teori tentang pengisian jabatan dalam negara itu, kita berpendapat menurut pakar pengisian jabatan, sebagaimana dituliskan oleh Maurice Duverger. Ini orang Prancis yang mengatakan ada 4 cara mengisi suatu jabatan-jabatan yang ada dalam negara. Ya, pertama adalah melalui tradisi turun-temurun. Seorang raja jadi kepala negara, jadi kepala pemerintahan karena turun-temurun. Misalnya siapa, Raja Bolkiah di Brunei, misalnya kan gitu. Nah, kalau di Malaysia bergilir tuh, ya, siapa yang menjadi kepala negara. Nah, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, ya gitu kan. Nah, itu pertama, dengan cara turun-temurun atau ya tradisi itu yang disebut. Yang kedua adalah kooptasi, dengan cara penunjukan, ditunjuk. Ya, pengisian jabatan dapat dilakukan karena ditunjuk. Ini biasanya sering terjadi di Amerika Latin, ya. Apabila satu rejim dijatuhkan dengan cara kudeta, ya, maka rezim yang menjatuhkan nanti menunjuk nih
siapa presidennya. Misalnya di Argentina, ya, Peron itu Argentina, Kolombia, ya ini ditunjuk. Itu namanya kooptasi, ditunjuk. Atau di DKI Jakarta, gubernur bisa nunjuk bupati, bisa nunjuk wali kota, ditunjuk tuh, kan jabatan tuh, jabatan daerah ya, jabatan pemerintahan. Nah, bisa ditunjuk, bisa menunjuk, bisa mengangkat gitu. Itu kooptasi. Yang ketiga adalah dengan cara pemilihan. Nah, pemilihan ini ya abad modern paling banyak dilakukan dengan cara election, pemilihan. Pemilihan itu ada dua caranya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, atau kolaboratif ya, bisa kedua-duanya. Yang langsung ini sekarang ini presiden dipilih rakyat secara langsung, DPR dipilih secara langsung, kan gitu kan? Itu langsung. Ada dilakukan dengan cara tidak dipilih secara langsung, melalui berjenjang. Misalnya komisioner KPK, hakim agung, itu berjenjang. Nah, itu sistemnya appointment. Jadi modelnya pengangkatan ya, tidak dipilih secara langsung. Nah, itu pemahaman dalam perspektif teori pengisian jabatan yang ketiga. Yang keempat adalah dengan cara pengambil alihan, atau dengan cara apa ya, istilahnya pengambil alihan. Jadi bisa didapatkan jabatan itu karena adanya pengambil alihan. Nah, teori pengambil alihan ada dua, ada tiga malah. Ada secara revolusi, ada secara kudeta, ada secara pronunciamento namanya. Pronunciamento itu adalah pengambil alihan oleh tentara, ya. Lalu tentara menunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Itu Amerika Latin. Kudeta itu pengambil alihan oleh orang dalam pemerintahan sipil. Misalnya menteri, waktu zaman Soeharto nih, ya, 14 menteri mengundurkan diri, dipropori oleh Akbar Tanjung dan Ginanjar misalnya. Itu mengundurkan diri. Kalau hampir setengahnya mengundurkan diri, negara akan goyah tuh, pemerintah akan goyah tuh. Itu pengambil alihan ya, dengan cara tadi kudeta. Yang pertamanya dengan cara revolusi. Misalnya ya, Iran pada waktu itu, Imam Khomeini sebagai pemimpin revolusi, ya dia langsung bisa jadi kepala negara dan presiden. Terus siapa? Corazon Aquino, ya, Filipina pada waktu itu ya, dia memimpin revolusi. Akhirnya tumbang Marcos, digantikan oleh Corazon yang memimpin karena suaminya ditembak oleh itu ya, terjadian ditembak oleh rezim Ferdinand Marcos. Akhirnya dia menjadi dipilih, disenangi oleh rakyat, akhirnya terpilih, dan masih banyak lagi ya, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan revolusi, dengan cara pengambil alihan. Nah, yang terakhir adalah dengan cara pengundian. Jadi pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara diundi aja deh. Nggak bisa selisih siapa yang menang selalu sama ya. Mau tidak mau jalannya harus diundi aja, kayak main arisan gitu kan. Bisa saja. Ya, ini namanya teori. Jadi pengisian jabatan itu teorinya ada 5. Tapi yang paling banyak dijalankan saat ini pada zaman modern itu dengan teori ketiga, pemilihan, election atau appointment atau kolaboratif antara keduanya. Itu yang terjadi ya. Jadi dengan cara pemilihan. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana cara mengisinya ya. Jadi yang bagian keempat adalah bagaimana cara mengisinya. Nah, sekarang ruang lingkup kelima. Yang kelima adalah bagaimana pejabat itu menjalankan tugasnya. Bagaimana pejabat itu menjalankan tugasnya. Jadi apa tugasnya MPR? MPR harus melaksanakan 4 pilar atau mensosialisasikan 4 pilar atau melantik presiden dan wakil presiden, ya gitu. Itu tugas. Apa sih tugas itu? Nah, dalam pengertian hukum, tugas adalah ya suatu kewajiban yang diperintahkan oleh hukum. Itu tugas. Tugas adalah kewajiban yang diperintahkan oleh hukum.
atau istilah Han Kelsen yang kerennya legal duty. Nah, itu yang kelima. Yang keenamnya adalah bagaimana jabatan-jabatan itu berhubungan dengan warga masyarakat. Sejauh mana batasan hubungan antara jabatan-jabatan itu dengan warga masyarakat. Itu yang bicara yang keenam. Artinya ini bicara tentang hak asasi sebenarnya. Jadi ada kebebasan dan hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dilindungi nah ini bicara tentang perlindungan warga negara dan kewajiban warga negara dalam rangka hubungannya dengan pejabat-pejabat negara ini. Pejabat nggak boleh melanggar hak-hak rakyat. Apa hak kepentingan? Hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Nah, hak kemerdekaan itu adalah hak kebebasan yang harus dilindungi. Kalau dalam konsepnya Presiden Amerika, ada fourth freedom, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berkeyakinan, kebebasan untuk mendapat kebutuhan hidup, dan kebebasan untuk berkeyakinan. Itu yang harus dilindungi. Liberty itu adalah kebebasan Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah bicara tentang bagaimana cara kerja hubungan antara pejabat dengan jabatan-jabatan itu dengan jabatan-jabatan lainnya. MPR dengan presiden, DPR dengan presiden, atau DPR dengan Mahkamah Agung atau MA. Nah, itu bagaimana hubungan kerjanya, cara kerjanya, menjalin komunikasinya, menjalin koordinasinya. Nah, ini yang ketujuh nih. Ini yang menjadi hal penting juga. Jadi koordinasi, komunikasi, cara kerja berhubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara lainnya harus terjalin. Nah, itulah hukum tata negara. Jadi 7 jabatan. Jadi hukum tata negara mempelajari 7 jabatan. Dari 7 jabatan ini kalau kita bisa simpulkan, sesungguhnya dapat diklasifikasikan 3 hal. Ini ruang lingkup hukum tata negara ini bicara 3 hal sebenarnya. Satu, bicara jabatan atau lembaga-lembaga atau alat-alat perlengkapan. Yang kedua adalah bicara tugas dan kewenangan atau bicara cara kerja lembaga-lembaga negara. Yang ketiga adalah bicara tentang perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dan kewajiban warga negara. Itu saja. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Pertanyaannya dibuka Ada yang bertanya, Mas Aan atau siapa? Boy, dan sebagainya. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Pembahasan Bapak sangat menarik sekali untuk dicermati. Namun saat ini saya mau ada pertanyaan terkait dengan yang menurut saya memang belum membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pak. Boleh tolong jelaskan? Oke. Jadi sebenarnya ini materinya akan saya sampaikan minggu depan terkait dengan asas-asas hukum tata negara Kalau bicara asas-asas hukum tata negara itu, sendi-sendi pokok hukum tata negara Indonesia itu terkait enggak dengan Pancasila sebagai kaidah fundamental negara? Tentu ada 5 asas yang utama dalam memahami dan mengenali hukum tata negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa sih itu asas? Nah, kalau pendapat Profesor Padmawahyono, asas itu adalah prinsip atau sendi-sendi kenegaraan. Kalau pendapat Harmaili, asas itu adalah bangunan hukum yang didasari atas value, nilai-nilai yang ada dalam negara itu. Maka bangunan hukum itu harus ada nilai-nilainya, pengaruhnya. Apa pengaruhnya yang mempengaruhi hukum tata negara tadi? Nah, yang pertama adalah asas Pancasila. Jadi konstitusi harus selalu didasari atas nilai-nilai Pancasila yang tersirat dan tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya alinea keempat Maka dibentuklah
negara Republik Indonesia yang merdeka berdasarkan ya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa buktinya asas itu dicantumkan? Coba dalam persetujuan pembentukan undang-undang, selalu di situ ada kata frase pertamanya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu asasnya. Apalagi kita lihat putusan pengadilan, Mahkamah Agung atau peradilan di bawahnya selalu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Hakim dalam menjalankan, anggota DPR dalam menjalankan selalu mengingat adanya fungsi ketuhanan di situ. Nah, disitulah asas Pancasila. Dalam pemerintahan ada Kementerian Agama yang mengurusi tentang beberapa agama yang dijamin kehidupannya, dijamin perlindungannya ya terhadap ajaran-ajaran yang lain mungkin ya. Ada kementerian, ada urusan haji ya dan lain sebagainya ya. Nah, itu asas. Jadi kaidah fundamental negara sebagai landasan, sebagai payung, sebagai bintang pemandu ya istilahnya, yang akan memandukan para pejabat maupun para pembentuk dan undang-undang itu sendiri yang harus didasari pada asas-asas itu. Jadi asas itu adalah nilai-nilai yang ada ya. Kalau kita tahu, kita menyinggung pendapat Stephen Bau teori ya, bahwa hukum itu berjenjang, berlapis-lapis. Hukum yang di bawah berdasarkan yang di atas, yang di atas berdasarkan yang di atasnya. Yang tertinggi itu adalah asas atau nilai-nilai tadi, ideologi, ajaran tentang nilai gitu kan. Ideologi itu ada ajaran tentang nilai, ajaran tentang gagasan dan pikiran yang ingin dicapai. Nah, itulah kalau nggak ada Pancasila mungkin kita nggak bakal bisa bersatu nih. Nah, kita nggak bakal bisa merekat sebagai negara kesatuan ya Republik Indonesia. Maka Pancasila adalah tiang soko gurunya nih. Nah, kan gitu. Nah, Pancasila adalah sebagai landasan dasar, landasan filosofi, pandangan hidup bangsanya, pandangan hidup negaranya dalam berorganisasi ya kan, dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selalu itu. Nah, itu saja pertanyaan yang baik dan bagus ya. Itulah asas-asas yang harus. Jadi sama secara ilmu pengetahuan hukum secara umum begitu. Hukum Indonesia itu tidak terlepas dari anasir-anasir non yuridis, termasuk filsafat bangsanya, termasuk agamanya, termasuk budayanya. Sangat mempengaruhi hukum nasional, sangat mempengaruhi hukum kita. Misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang pembagian waris, itu kan dipengaruhi oleh agama, ya kan? Maka masuklah menjadi hukum nasional. Nah, filsafat bangsanya nggak boleh terlupakan, nggak boleh ditinggalkan, ya. Itu merupakan suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia yang kita sepakati bersama, ya. Itu poinnya, ya. Terima kasih. Untuk itu, Mas Wildan, sudah selesai? Oke. Tutup aja, Pak. Nah, Ya, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.